Halo, good morning, my student. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang yang namanya hukum-hukum dasar kimia. Bahwasanya minggu lalu kita telah membahas tentang penyetaraan reaksi kimia. Sekarang kita masuk lagi dengan hukum-hukum dasar kimia. Nah, siapakah sajakah yang mencetus pertama kali dasar-dasar hukum kimia ini? Nah, ada 5 orang pencetus. Pertama yaitu adalah Lavoisier. Namanya adalah hukum Lavoisier. Yang kedua adalah Peirce, ya, berarti dia hukum Peirce. Yang ketiga adalah hukum Dalton. Yang keempat adalah hukum Gay-Lussac, dan yang kelima adalah hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro. Nah, anak-anak, di sini kita akan bahas teorinya saja, konsepnya saja. Pertemuan selanjutnya, video pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara penyelesaian dari soal-soal yang dicetuskan oleh beberapa para ahli hukum dasar kimia ini. Nah, hari ini kita belajar konsepnya saja dulu, ya. Minggu pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tentang soal-soalnya. Oke? Nah, harus pahami dulu konsepnya, harus pahami dulu teorinya, harus pahami dulu bunyi hukum dari hukum-hukum dasar kimia ini. Oke, yang pertama yaitu adalah hukum Lavoisier. Nah, apa yang dikatakan oleh Lavoisier ini? Bahwasanya dalam sistem tertutup, ya, anak-anak semuanya, dalam sistem tertutup massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti sebelum reaksi dan sesudah reaksi massa zat itu sama. Dengan catatan dia tertutup, tidak ada yang mempengaruhinya. Apakah oksigen atau udara yang lainnya itu tidak mempengaruhinya. Nah, apa contohnya? Nah, di sini ada contohnya. CaCl2, ya, ada di dalam tabung reaksi. Sementara Na2SO4 itu di lambung reaksinya itu. Nah, bagaimana caranya? Kita hitung dulu. Sebelum dia bereaksi yaitu 300,23 gram. Setelah kita aduk, kita campurkan, setelah bereaksi masih tetap masanya yaitu 300,23 gram. Berarti inilah hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu adalah sama. Nah, contohnya, ya. Nah, hidrogen ada 4 gram masanya sebelum reaksi. Oksigen ada 32 gram. Setelah mereka berdua ini, hidrogen oksigen ini dicampur menjadi hidrogen oksida atau H2O, maka dia akan menjadi 36 gram. Nah, kita jumlahkan massa zat sebelum reaksi dengan sesudah reaksi itu adalah sama. Oke, paham sampai di sini? Nah, kita masuk yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu adalah massa besi 21 gram. Massa belerang itu yang ditanya. Berapakah massa besi belerang? Nah, jika massa besi belerang itu 33 gram, berarti massa belerang itu berapa ya? Ini gampang sekali. Bahwasanya dia massa sebelum dan sesudah itu sama. Kalau sesudahnya 33 gram, berarti ini 21 dan ini berapa ya? Nah, tinggal kita kurangi saja. 33 gram dikurang 21, hasilnya adalah 12 gram. Berarti massa belerangnya adalah 12 gram. Nah, sampai di sini paham ya? Kita masuk yang kedua, yaitu adalah hukum Peirce. Apa yang dikatakan oleh Peirce? Bahwasanya perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa tetap. Misalnya di sini N, di sini O, maka ketika dia digabungkan menjadi NO, sama saja perbandingannya. Ada 1:1, maka dia akan menjadi tetap ya. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, di sini adalah hukum Peirce itu dia bereksperimen tentang hidrogen dan oksigen menjadi air, ya. Nah, pada percobaan pertama hidrogennya 1, oksigennya 8, maka sesudah reaksi menjadi 9. Berarti perbandingannya berapa? 1:8. Nah, percobaan kedua juga seperti itu, percobaan ketiga juga seperti itu. Perbandingannya tetap menjadi 1:8. Berapapun jumlah hidrogennya, oksigennya, tetap perbandingannya 1:8. Oke, kita masuk. Nah, contoh hukum Peirce ini. Nah, pertama, massa karbon 3, massa oksigen 8, massa
karbon dioksida, nah berarti CO akan menghasilkan CO2 ya. Atau C tambah O akan menghasilkan CO. Nah, kalau misalnya perbandingannya 3:8 banding 11, berapakah massa dari karbon, berapakah massa dari oksigen, berapakah massa dari karbon dioksida? Oke, bagaimana caranya? Nah, untuk menjadi massa oksigen berarti 8/3 dikali 1,5 gram, berarti hasilnya 4 gram ya. Nah, kalau kita mencari massa karbon dioksida berarti 11/3 dikali 1,5 gram, maka hasilnya 5,5 gram. Nah, berarti 1,5 ditambah 4 hasilnya adalah 5,5 gram. Nah, itu ya anak-anak semuanya. Yang ketiga adalah hukum Dalton. Nah, Dalton apa yang dikatakan? Bunyi hukumnya yaitu jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, berarti nggak hanya satu ya, lebih dari satu senyawa. Dan jika massa salah satu unsur di dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan unsur di dalam senyawa tersebut adalah bilangan bulat dan sederhana. Agak panjang ya bunyi hukumnya, tapi kita persingkat dengan contoh saja. Nah, ini contohnya. Ada perbandingan N2O, perbandingan NO, perbandingan N2O3, perbandingan N2O4. Nah, berapakah ya jika N-nya, unsur nitrogennya kita samakan 7, maka berapa perbandingan oksigennya? Maka ini yang kita dapatkan 7/4, 7/8, 7/12, 7/16. Berarti perbandingan antara nitrogen dengan oksigen ya, atau perbandingan unsur oksigen setiap dalam suatu senyawa itu ya, ada 4, ada 8, ada 12, ada 16, atau 1/2/3/4. Maka perbandingannya adalah bilangan bulat dan sederhana, tidak ada bilangan berkoma. Oke ya. Nah, yang keempat itu adalah hukum Gay-Lussac. Nah, pada hukum Gay-Lussac ini, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Tapi pada suhu dan tekanan yang sama, ya, suhu dan tekanan yang sama. Nah, contohnya di sini adalah, ya, volume H2 ditambah Cl2 akan menghasilkan HCl. Nah, perbandingan volumenya itu 1:1, maka volume HCl-nya menjadi 2. Kalau 5:5, maka volume HCl-nya menjadi 10. Dijumlahkan saja. Oke. Nah, yang terakhir yaitu adalah hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, bahwasanya ini adalah ketetapan pada suhu dan tekanan yang sama, maka dia rumusnya V1/V2 N1/N2. Nah, itu saja yang dapat Bapak berikan kepada kamu tentang hukum-hukum dasar kimia. Mudah-mudahan ini bisa kamu hafal ya. Kamu hafal bunyi-bunyi hukumnya. Nah, apa saja nama lain dari bunyi hukumnya nanti Bapak akan tanya pada via Zoom ya. Mana tahu bunyi hukum Lavoisier itu apa? Apakah perbandingan tetap? Apakah volume, ada kekekalan massa? Silahkan kamu cari ya. Di dalam video pembelajaran ini, di dalam slide-nya sudah ada juga tentang nama lain dari bunyi hukum ini. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Langsung buat latihan halaman 98 sampai 102 atau kita bahas via Zoom nanti. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye bye.